Shalom. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Samuel 21. Ayatnya yang pertama. 2 Samuel 21 ayatnya yang pertama. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Dari ayat pertama dikatakan di sini, pada zaman Daud terjadi kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Sakit penyakit, kelaparan, kesedihan, kesusahan, tidak semuanya berasal dari iblis. Tidak semuanya berasal daripada serangan si jahat. Tetapi ada satu kondisi tertentu di mana Tuhan izinkan itu terjadi karena anak-anaknya melanggar perjanjian-perjanjiannya. Jikalau di dalam keluarga kita ada kemiskinan yang berlebihan, jikalau di dalam keluarga kita ada sakit penyakit yang berlebihan, di dalam keluarga kita ada dosa kecenderungan yang berlebihan, dan itu menjadi sebuah kutuk generasi, kita harus waspada. Apakah ada hutang darah yang melekat di dalam hidup kita? Saya percaya kita hidup di dalam masa kasih karunia. Mungkin sebagian besar di antara kita berkata, loh itu kan perjanjian lama. Tapi Anda perlu sadari bahwa di masa-masa gereja perjanjian baru, Alkitab perjanjian lama itu menjadi tolak ukur, menjadi pemberitaan firman mereka sehari-hari. Oleh karena itu perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita memiliki sebuah permasalahan dari generasi-generasi yang tidak kunjung putus, apapun itu, engkau menjadi orang yang kawin cerai, selalu bermasalah, keturunan yang bermasalah, Anda harus sadar, berarti ada hutang darah yang belum dibereskan. Darah Yesus sanggup menyelesaikan semuanya. Saya yakin itu, saya percaya itu. Tapi kita harus percaya bahwa iblis juga memberikan celah-celah tertentu, memakai celah-celah keturunan sebelum kita untuk menjadikan dasar untuk memasuki anak-anak Tuhan, untuk memasuki kehidupan anak-anak Tuhan. Iblis perlu dasar untuk berpijak. Iblis perlu benteng-benteng untuk berpijak. Oleh karena itu ia menggunakan kesalahan di generasi masa lalu untuk menghakimi generasi-generasi berikutnya. Lalu apa yang bermasalah? Mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi masuk sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Saul membuat sebuah kesalahan yang fatal. Tindakannya terlihat baik supaya Israel tidak diserang oleh musuh-musuhnya. Supaya Israel tidak diserang oleh musuh-musuh yang nantinya bisa mencelakai Israel. Tetapi tindakan Saul ini begitu bodoh. Tindakan Saul ini begitu merusak perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Anda tahu mengapa dikatakan demikian? Karena di Yosua, kita coba lompat ke belakang, Yosua 9, kita belajar dari Yosua 9, ternyata, mari, ayat yang ke-8. Mohon maaf, ayat yang ke-6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahannya di Gilgal.
Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yaitu segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya kepada kedua raja orang Amrori di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan yang diam di Ashtarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Oke, lalu apa perjanjiannya? Mari kita lompat ke ayat 16. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah orang mereka bahwa orang-orang itu tinggal di dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Mari kita lompat lagi. Orang Israel 18, orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka, demikian Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungut segenap umat kepada pemimpin. 19, berkatalah pemimpin-pemimpin itu di seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Ceritanya orang Gibeon ini menipu orang Israel. Mereka mengadakan perjanjian bahwa kamu jangan bunuh kami, kamu jangan bunuh etnis kami, sebab ini kami adalah orang yang jauh. Dan kami mau dilindungi, mendapat perlindungan dari kaum Israel. Dan mereka mengikat perjanjian bahwa engkau dan keturunanmu sama sekali aku tidak akan pernah usik. Tetapi di beberapa generasi kemudian hal ini diingkari oleh Saul. Hal ini diingkari oleh Saul. Ia membunuh, ia membinasakan. Bahkan ia menewaskan, maksudnya kelihatannya baik, maksudnya kelihatannya benar. Tetapi ini benar-benar melanggar perjanjian kudus nenek moyang mereka. Oleh karena itu, Tuhan membiarkan negara itu terjadi kelaparan yang cukup besar. Apa yang terjadi di dalam kehidupanmu dan keluargamu? Apakah engkau menderita kelaparan? Kemiskinan yang berlebihan, sakit penyakit yang berlebihan? Jangan-jangan keluargamu atau keturunan sebelummu telah melakukan sebuah hutang darah, dan itu harus engkau bayarkan di generasimu. Hutang darah ini begitu melekat sampai 4 generasi. Hutang darah ini harus dibayarkan sebab ada tertulis bahwa Allah kita adalah Allah yang pembalas. Tetapi juga ada yang tertulis bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Apa dosa-dosa nenek moyangmu? Apa Avon? Dibacanya Avon, tulisannya bukan Avon sebenarnya, Awon. Tapi saya membacanya sebagai Avon. Apa dosa nenek moyangmu? Apa dosa keturunanmu sehingga menjadikan kita seperti ini? Ada seseorang yang berusaha untuk maju. Usaha, selalu usaha, gagal. Setelah diselidiki, ternyata nenek moyangnya meminta berkat dari sebuah gunung. Meminta perlindungan dari sebuah gunung. Anda pikir harta yang didapatkan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu akan dibiarkan begitu saja? Oh tidak. Iblis akan menampi, menuntut sampai semua hutang-hutang dari generasi sebelumnya dapat teratasi dengan baik. Sampai semuanya harus dibayarkan. Bahkan kalau iblis yang menuntut lebih kejam bersama dengan bunga-bunganya. Oleh karena itu, berhati-hati.
Ada seseorang yang demikian sengsaranya, usaha apa selalu gagal. Lalu ia berlutut di hadapan Tuhan. Di dalam sebuah doa malam dia berlutut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berbicara bahwa engkau memiliki hutang darah. Ayahmu membungakan uang. Nenekmu ikut pesugihan. Oleh karena itu iblis punya otoritas atau celah memasuki kehidupanmu. Lalu Tuhan berikan hikmat kepada dia. Dia melakukan sebuah tindakan yang sangat radikal. Dia mengumpulkan istri dan anak-anaknya. Mulai hari ini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu ia meninggalkan semua pemberian neneknya. Pemberian orang tuanya. Go, pergi. Setahun tidak terjadi apa-apa. 2 tahun tidak terjadi apa-apa. 5 tahun kemudian, dia menjadi orang yang sangat berhasil. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, darah menuntut. Darah Kain berteriak, darah Habel berteriak kepada Kain, menuntut pembalasan. Oleh karena itu, kita harus sadar. Indonesia, Surabaya, punya hutang darah yang sangat besar. Kita punya hutang darah yang sangat besar. Ketika saya berdoa, kenapa revival yang terjadi di Indonesia itu hanya klaim-klaim dari beberapa aliran. Tidak terjadi revival yang sungguh-sungguh di Indonesia. Dan Tuhan melihatkan suatu pemandangan yang luar biasa. Saya diberikan mimpi dari Tuhan bahwa Surabaya, Indonesia itu memiliki hutang-hutang darah. Karena masuk awal dari kekristenan ke Indonesia adalah lewat misionari-misionari, dan itu dari negara penjajah. Sayangnya dari negara penjajah. Oleh karena itu, kekristenan yang masuk itu dibungkus oleh politik. Kekristenan yang masuk dibungkus dengan maksud-maksud tertentu untuk menguasai sebuah negeri. Bukan maksud perkabaran Injil. Oleh karena itu, hutang darah gereja harus dilunasi. Kalau tidak, gereja satu akan pecah, menimbulkan gereja yang lain. Gereja satu akan berpolitik ria untuk menghancurkan gereja yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari pemahaman saya. Begitu banyak yang harus kita selidiki. Di kota Surabaya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang dulunya. Juga dari anak-anak asli kota Surabaya mempertahankan kota ini. Oleh karena itu kota ini disebut dengan kota pahlawan. Kota darah, kota keras. Kalau tidak keras tidak Surabaya. Kalau tidak meso rasanya tidak enak. Kalau tidak mengumpat rasanya tidak nyaman. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah darah di dalam daging. Dan anak-anak Tuhan yang tidak pernah terbebas dari hutang darah, yang tidak masuk di dalam hukum perjanjian baru atau hukum kasih karunia, mereka akan tetap melakukan itu saja. Mungkin mereka adalah seorang pengkhotbah, mereka adalah seorang worship leader, pemain musik, tetapi hidup mereka tidak pernah lepas dari kata-kata kotor itu. Topengnya aja topeng yang rohani. Tapi sesungguhnya darah kotor itu masih ada di dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang harus dilakukan? Mari kita baca di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ketiga. Lalu Daud berkata kepada orang-orang Gibon, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dan dengan apakah ku adakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Ini tanahnya Tuhan dikutuk loh. Tanah Tuhan tidak bisa dikutuk. Kecuali orang Israel buat kesalahan. Kamu anak-anak Tuhan,
Kamu akan diberkati Tuhan. Itu hukum perjanjian berkat Tuhan. Kamu pasti akan diberkati Tuhan. Kamu pasti akan ditolong Tuhan. Tapi yang membuat yang tidak bisa kamu ditolong Tuhan adalah kamu melanggar perjanjian kudusnya Tuhan sendiri. Paham? Mari kita baca. Lalu Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, apakah yang kuperbuat bagimu, dengan apa kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya, bukan perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul dan keluarganya. Bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud, apa yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu. Ini fatal juga ya Daud ya. Dia memperhitungkan rakyatnya. Ya. Dia kepingin lepas dari belenggu kelaparan. Tapi dia langsung berkata, apapun yang kamu minta akan kubabulkan. Ini sabdanya baginda raja. Dan sabda itu harus dilakukan. Dan mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami, yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarkan diserahkan 7 anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon dan di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkannya mereka. Percaya nggak percaya? Setelah diserahkan 7 orang keturunan Saul itu, apa yang terjadi? Kita baca sama-sama. Ya. 10. Lalu Ribsa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya baginya di antara gunung batu, dan permukaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka sampai siang hari atau binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diperbuat kepada Daud apa yang diperbuatnya Ribsa bin Aya gundik Saul itu, maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anak-anaknya dari warga-warga kota yang telah mencuri tulang-tulang itu di tanah lapang Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka. Dan ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa, ia membawa dari sana tulang-tulangnya Saul dan kumpul tulang-tulang Yonatan anak-anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkannya bersama-sama dengan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Sela. Dan kubur Kis anaknya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Sekali lagi, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Apa yang membuat doamu terhalang, teman-teman? Apa yang membuat gerejamu terhalang? Apa yang membuat persatuan gereja terasa begitu mustahil? Anda harus menyelidiki celah masuknya iblis untuk mendirikan benteng-benteng itu di mana. Apa masalahmu? Pak Pendeta, saya usaha selalu gagal. Doa sama Tuhan. Jangan-jangan ada hutang darah yang perlu kamu lunasi di hadapan Tuhan. Apa yang harus kubawa? Akankah aku bawa adikku untuk digantung di tengah-tengah lapang? Ini perjanjian lama. Perjanjian baru, darah Yesus sudah lebih berkuasa dari apapun juga. Amin. Oleh karena itu kita perlu mengakui di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakui dosa nenek moyang kita di hadapan Tuhan. Kita perlu mengakui kesalahan-kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Loh, saya nggak salah kok. Iya, tetapi nenek moyangmu buat salah dan akibatnya di generasi kamu. Kita perlu berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, ampuni. Ketika negara Amerika memasuki sebuah masa-masa yang sukar, mereka berdoa kepada Tuhan. Para pendoa-pendoa dari negara Amerika berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan Amerika ini terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan. Kami ini negeri yang besar. Jika mereka berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan pembantaian suku Indian. Suku Indian digenosida sama Amerika. Sebuah peristiwa
di mana bukan suku Indian saja, tetapi perbudakan orang-orang Negro. Oleh karena itu, mereka berdoa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mereka berdoa, Tuhan supaya Amerika tidak mengalami bencana begitu besar, bencana begitu dahsyat dan yang lain-lain. Dan tragedi yang terbesar yaitu ketika diserang oleh teroris. Mereka menangis, itu hutang darah. Lalu Tuhan berkata kepada seorang pendoa syafaat di sana, berdoalah, aku akan mengangkat seorang keturunan Negro untuk menjadi presidenmu. Dan saat itu hutang darahmu akan kulunaskan. Mereka berdoa untuk itu. Teman-teman, dosa rasialis itu dibenci sama Tuhan. Dan akibatnya apa? Sekarang perlahan-lahan ekonomi Amerika mulai membaik. Tapi mereka perlu meminta hikmat lagi. Begitu banyak hutang darah yang mereka sudah lakukan. Apa hutang darah keluargamu? Dari judi kah uangnya? Dari perjudian kah? Nenek moyangmu? Nenekmu main judi di Singapura dan menang. Weh, gitu, menang. Sekarang uangnya akan kuwariskan ke cucu-cucuku. Oh, gitu ya. Kamu pikir iblis tidak menuntut dengan hal-hal seperti itu? Iblis menuntut segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan akan dituntut oleh iblis. Karena yang segala sesuatu bukan dari Tuhan itu miliknya. Berikutnya, kita baca lagi 2 Korintus 10. Kita baca 2 Korintus dulu. 2 Korintus ayat yang ke-14. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. 15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah-daerah kamu. Dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk kami. Tetapi yang barang-barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kita baca 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Rasul Paulus sangat memahami roh teritorial. Artinya apa dari ayat ini? Ini begitu pekat di dalam pikiran saya bahwa Tuhan sanggup melewati batas-batas patok yang sudah kamu tetapkan. Artinya apa? Mungkin kau berkata seperti ini, ya udahlah aku sudah berharap banyak lah Tuhan. Aku nggak berharap banyak, aku cuma kepingin diberkati 1 rumah. Tuhan sanggup memberkati engkau untuk perkabaran Injil, bukan kau sendiri, 10 rumah. Tuhan sanggup, mungkin kau berkata pada dirimu, sudahlah aku menjadi penginjil kecil aja lah di sebuah kota yang hampir mati saja lah, yang penduduknya 10, tergenapi visiku. Tapi Tuhan sanggup bekerja di atas patok yang ditanamkan oleh manusia. Oleh karena itu jangan pernah membatasi Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita lebih daripada sanggup melakukan segala perkara. Jangan memberikan batasan kepada Tuhan.
Rasul Paulus memahami teritori. Oleh karena itu ketika dia di sebuah tempat, dia berlaku seperti tempat itu. Ia memahami strategi perang. Ia memahami marifat. Ia memahami hikmat. Ia memahami hukum. Ini rasul yang paling komplit sedunia. Cuma satu kekurangannya, matanya hampir buta. Dan satu kekurangannya, ia menderita sakit penyakit yang tiap malam mengerang-ngerang kesakitan. Entah itu matanya atau tubuhnya. Mengerang-ngerang kesakitan bukan karena habis futsal atau habis main basket atau badminton. Enggak, ini mengerang-ngerang kesakitan karena ada sebuah duri di dalam dagingnya. Mungkin waktu zaman dahulu tidak ada mobil-mobil Daihatsu dan yang lain-lain. Yang ada adalah mobil-mobil onta dan berjalan kaki. Kecapean luar biasa. Tulang-tulangnya menggigil. Sampai akhirnya dikatakan, cabut Tuhan, cabut. Ini seorang rasul yang gagah berani. Kalau sampai bilang, Tuhan, cabut Tuhan duri di dalam dagingku ini. Tapi Tuhan berkata apa? Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama Tuhan sudah mengingatkan kita di 2 Samuel. Kita sekarang berdoa sama Tuhan sama-sama. Gereja kita perlu menjadi gereja yang berdoa, bukan gereja yang punya program doa. Beda. Gereja yang punya program doa, ya gereja yang ada si doa. Dan si doanya saja yang berdoa. Tetapi gereja yang berdoa kita secara korporat, ada apa itu? Ketika saya pernah menjadi seorang pelayan Tuhan di sebuah kampus, saya pernah berdoa buat sebuah kampus, bahwa ternyata patok-patok yang dialami di kampus tersebut adalah patok-patok perampasan. Patok-patok di mana ada intimidasi. Oleh karena itu kita harus belajar mematahkannya. Amin. Amin. 1. Kita harus mematahkan roh teritori yang begitu lama bersemayam di dalam garis keluarga kita. Kalau garismu adalah kawin cerai, hati-hati. Garis keluarganya mati muda, hati-hati. Garis keluarganya kecelakaan, hati-hati. Saya pernah punya seorang teman yang pokoknya kecelakaan terus matinya. Dan itu seluruh keluarganya. Dan kita harus bilang sama Tuhan, hutang darah harus segera dituntaskan. Caranya gimana? Doa sama Tuhan. Anda hidup di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kok di perjanjian lama, mata ganti mata. Artinya apa? Setelah kamu dapat penglihatan dari Tuhan, dapat suara Tuhan, keluargamu dulu pernah menipu sebuah keluarga. Datangi keluarga itu. Saya minta maaf ya. Keluarga saya mungkin dia bilang, siapa ya? Kamu gak kenal. Pokoknya minta maaf ya, dimaafin ya. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya kenal dengan keluargamu, oh kamu yang C-nya itu setan toh ya, gitu ya, seperti itu. Ayo sini kamu, gitu ya, seperti itu. Dulu engkau pernah menipu saya, sekarang juga kamu harus menggantung diri di hadapan saya. Oh jangan pernah lakukan itu. Kita hidup di dalam masa kasih karunia. Kamu bilang, yang penting kamu sudah minta maaf, mereka gak memaafin urusan mereka dengan Tuhan. Orang-orang Gibeon mengikat perjanjian dengan Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak boleh diusik sampai sekarang. Sampai hari ini mereka tidak terusik. Tapi mereka buat kebohongan. Dosa, dusta, dan kebohongan. Itu selalu ada efeknya. Karena Yosua merasa ditipu oleh orang-orang Gibeon. Yosua marah. Ini pintar orang-orang Gibeon. Kamu gak boleh mengusik saya. Gak boleh membunuh saya. Ya salaman ya, salaman. Wis gitu ya, seperti itu. Tapi Yosua tahu dia dibohongin ternyata sama orang-orang Gibeon itu. Yosua gak boleh mengutuk mati. Iya gak? Gak boleh kan? Mati kamu, gak boleh melanggar perjanjian awal. Tapi Yosua tidak kurang akal. Mulai sekarang kamu jadi tukang timbanya rumah Tuhan, tukang sapunya rumah Tuhan. Seumur-umur hidupmu kamu akan menjadi budak di rumah Tuhan. Itu ada ayatnya. Baca ayat berikutnya. Teman yang dikasih Tuhan, selalu ada berkat dan kutuk di balik semuanya itu. Kita minta celah teritori keturunan kita, membawa itu di hadapan altar Tuhan, membereskannya di hadapan altar Tuhan.
Yang keempat, lakukan sebuah perkara-perkara yang kelihatannya kecil, tapi itu berharga di mata Tuhan. Orang Samaria dengan air yang segelas air mungkin ya. Air itu harganya berapa sih? Kalau di zaman dulu gak berharga. Harganya cuma nimbain air. Tapi orang yang Samaria ini, perempuan Samaria ini dikenal terus sampai hari ini sudah berabad-abad tahun. Artinya apa? Tuhan mengingat dia. Tuhan mengingat dia. Oleh karena itu, kita lakukan segala sesuatu yang walaupun kecil itu dari hati. Tuhan akan mengingat engkau terus. Dan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi belenggu-belenggu dari si jahat. Patahkan belenggu-belenggu dari si jahat. Kita berdoa buat kota Surabaya. Kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat keluarga kita. Ada apa sih keluarga kita ini? Kok punya silsilah yang bermasalah gitu ya. Aku itu berusaha selalu gagal. Berusaha satu gagal. Berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni pelanggaran. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarik, barang siapa merendahkan diri dan berdoa. Sujud berlutut. Aku akan menjawab doa-doa mereka dan aku akan memulihkan keadaan mereka. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, doa, doa, dan doa. Kita berlutut di hadapan Tuhan, kita maaf, minta maaf kepada Tuhan. Minta maafnya itu sekali, tidak. Kita ini doanya doa orang kafir. Tahu enggak doa orang kafir? Tuhan, aku bereskan nenek moyangku. Sudah ya, titip ya Tuhan ya, beres ya. Sekarang berkati aku. Gitu. Kita suka yang instan-instan. Gitu ya. Ini enggak sungguh-sungguh gitu ya, seperti itu. Pertobatannya enggak sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan. Ya, pulihkan aku Tuhan. Aku belum punya pacar, pulihkan. Pokoknya nenek moyangku yang salah-salah pulihkan. Aku mau punya pacar sekarang dalam nama Yesus gitu ya. Terus enak gitu ya, doa secepat kilat seperti itu dan minta Tuhan kabulkan secepat itu. Tuhan, besok aku sudah lulus dari Ubaya Tuhan. Besok juga aku harus dapat kerja ya. Aku perintahkan semua malaikat-malaikat pribadiku untuk meloloskan aku dari perusahaan besar itu, gitu ya, seperti itu. Malaikat pribadi tidak bisa diperintah dengan orang yang tidak punya kuasa untuk memerintah. Amin. Amin. Tuhan, aku punya rumah Tuhan. Besok aku mulai keliling. Aku mau cari rumah. Aku mau DP rumah itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kabulkan. Mungkin kamu bisa DP, tapi kamu gak bisa ngelunasi. Disita nanti rumahnya. Kapok kamu gitu ya. Seperti itu. Makanya doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan asal pakai Alkitab secara harafiah. Oleh karena itu Tuhan perlu pengorbanan. Bawa ke mezbah. Tiang gantungan tuh di masa sekarang mezbah. Tidak ada lagi tiang gantungan di masa perjanjian kasih karunia ini. Yang ada adalah mezbah. Ketika engkau membawa semua dosa nenek moyangmu, mengakuinya di hadapan mezbah Tuhan, Tuhan akan mendengar doamu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memulihkan keadaan kotamu. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan Indonesia. Hari-hari ini banyak orang diserang ketakutan. Nyamuk. Ada yang bilang sudah masuk di Indonesia. Nyamuk sih sudah masuk di Indonesia. Memang dari dulu, dari saya kecil. Virusnya belum tentu sudah masuk di Indonesia. Apa yang membuat engkau tidak bisa kena virus Zika yang dibawa oleh nyamuk Aedes itu di pertemuan PIC saya sudah bahas. Caranya gimana? Beli autan, bukan itu. Kamu berdoa di hadapan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Jangan menggunakan akal pikiran pribadimu, menggunakan pembasmi nyamuk, beli Baygon sebanyak-banyaknya. Rumahmu berkabut Baygon. Nyamuk dan seisi rumahnya mati, gitu ya, seperti itu. Wah, itu cilaka gitu ya. Jadi kita benar-benar belajar sungguh-sungguh. Kita belajar berkorban sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Belajar berhikmat. Virus Zika itu kalau kena anak bayi itu bahaya. Ya, harus segera ditangani. Kalau di dalam kandungan itu bahaya lagi. Bisa mikrosefalus dan autism. Gejala autism. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Semakin banyak, belum banyak. 4 tahun yang lalu saya pernah katakan bahwa saya pernah dapat sesuatu dari Tuhan bahwa akan ada virus tertentu yang membuat orang seperti mukanya pucat seperti zombie dan tangannya betul-betul lunglai.
suatu saat akan terjadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kok penyebaran virus itu berasal dari sebuah negara? Nanti saya cerita kapan. Tuhan memakai nyamuk untuk melakukan genosida. Tuhan bisa ketika hutang darah di sebuah daerah itu belum dilunasi. Dan apabila dosa Babel di tempat itu sudah begitu sampai di hadapan Tuhan. Tuhan bisa kirim apapun untuk membunuh kamu. Virusnya udah pintar. Ini manusia ini pintar-pintar. Virusnya lebih pintar lagi. Dia menggunakan varian yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu sekarang vaksin virus hilang di peredaran. Mereka gagal membiarkan virus-virus itu saking cepatnya varian-varian tersebut. Oleh karena itu kita meminta perlindungan dari Tuhan. Kita meminta perlindungan dari Dia yang sanggup melepaskan kita dari semua mara bahaya. Dan hari ini Tuhan katakan khusus pada sidang jemaat ini. Anda pribadi harus mengalami revival. Amin. Anda pribadi harus mengalami kebangunan. Kebangunan itu dalam bidang apa? Dalam bidang pribadimu. Nilaimu harus mengalami kebangunan. Dari 0, 1, 2, 3. Kebangunan, next level. Keluargaku ada hutang piutang. Keluargaku kok selalu sakit. Berlutut buat keluargamu. Lu itu kan salah adikku sih, itu kan salah keluargaku sih, itu kan salah kakakku sih. Tidak berlutut buat mereka. Capek. Ya sudah. Ini manusia gitu ya, tanpa pengharapan gitu ya. MTP, manusia tanpa pengharapan. Ini bahaya banget. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan akan jawab. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Anda jangan salah paham dengan konsep kasih karunia dengan hutang darah lo ya. Amin. Konsep kasih karunia itu kayak gini. Kamu percaya sama Tuhan Yesus. Kamu selamat enggak? Selamat enggak? Enggak bilang selamat itu awas ya. Sudah jelas di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan. Hanya nama Dia yang sanggup memulihkan. Hanya nama Dia yang sanggup membuat kita masuk dalam kerajaan sorga. The only name. Artinya satu-satunya nama. Tapi konsep hutang darah itu kayak gini. Kamu gak maksimal hidupmu di bumi ini. Kamu tidak benar-benar bisa tuntas dengan hidupmu di bumi ini. Tidak mempengaruhi keselamatan kamu. Iya, saya percaya tidak mempengaruhi keselamatan kamu. Ya kan? Tapi Tuhan kepingin kamu merdeka seutuhnya di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Tuhan bukan hanya menceritakan jaminan keselamatan, tetapi Tuhan memberikan jaminan engkau disertai di muka bumi ini. Engkau sanggup melakukan perkara, bahkan di atas perkara-perkara yang engkau pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup memperluas patok-patok wilayahmu. Tuhan berdoa sama gereja ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan ampuni, dimulai dari kesalahan gembala-gembala. Gembala KTP, gembala sidang, kesalahan yang terbesar, fatal itu apa? Dosa ketidakkudusan. Fatal banget. Oh, udah tak akui. Pengakuan adalah pertobatan. Pertobatan berbanding lurus dengan tidak melakukan lagi dan jauh-jauh dari dosa itu. Seseorang yang berkata bahwa aku mencintaimu, tapi tidak bisa menahan dirinya dari hawa nafsu, itu bukan cinta, itu nafsu. Karena cinta, menurut Kidung Agung, itu begitu sempurna, begitu agung, melindungi, menjaga. Loh, bagaimana kalau salah aku berdoa, ternyata gembala KTB-ku tidak berbuat dosa itu, tapi aku dapetan bahwa dia punya dosa itu, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Asal doanya bukan dengan yakin banget dan memfitnah orang. Pasti dalam nama Yesus itu pasti kamu nanti kena dosa baru. Ya, gembala KTB-mu bebas dari dosa, kamu kena masalah baru, gitu ya, seperti itu. Jadi berdoa, minta inspirasi dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang, amin, yang benar-benar berserah kepada Dia. Tuhan tidak pernah sampai
apa ya istilahnya, wah mempermalukan sekali, enggak. Berdoa. Mulai dari papa mamamu, kakek nenekmu. Tapi aku nggak tahu kakek nenekmu dosa apa. Dosa kakek nenekku adalah saling mencintai. Ya wis terserah gitu ya, seperti itu. Dosa kok saling mencintai gitu ya, seperti itu. Terus dosa kakek nenekku adalah ya tidak meninggalkan warisan padaku. Itu bukan dosa gitu ya. Kamu yang berdosa mata duitan gitu ya, seperti itu. Terus dosa kakek nenekku adalah contoh, mereka sakit jantung di usia muda. Contoh, mereka selalu kena sakit diabetes. Itu kan ada gen riwayat keturunan. Minta maaf. Tuhan, ampuni nenek moyang saya. Mungkin gaya hidupnya penuh dengan babi, Tuhan. Penuh dengan yang tidak baik. Aku akan mengubah pola hidup saya sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa itu dilakukan. Amin. Besoknya, ya, kamu gak makan babi, tapi pergi ke mall-mall, beli masakan fast food, pizza, dan yang lain-lain. Oh ya sama saja. Oh kan enggak babi, dosanya nenek moyangku sama babi. Dosaku kan bukan sama babi. Sama saja. Artinya apa? Kita menjaga. Kamu tahu, ketika kita mengerti roh teritori nenek moyang kita, kejatuhan mereka kenapa? Kenapa mereka bergulat seumur hidup dengan sakit penyakit? Tuhan memberikan pengeringatan sehingga kita menjauhi apa yang mereka sudah jatuh. Kalau kegemaran mereka adalah kegemaran makan makanan berlemak, jatuh. Hari ini kita sudah mendapat kebenaran firman Tuhan bahwa hutang darah itu ada. Tetapi Tuhan juga memberikan bahwa Anda perlu membayar hutang darah itu dengan meletakkannya di mezbah Tuhan. Anda tidak perlu lagi seperti perjanjian dahulu menggantung orang-orang yang punya hutang darah itu keturunannya. Tidak perlu. Karena kita hidup di masa kasih karunia. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu apa dosa nenek moyangmu. Saya tidak tahu mungkin apa dosa nenek moyang kami. Saya tidak tahu apa dosamu. Tapi saya tahu apa dosa saya. Kita berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan ampuni Tuhan. Kita mau kemuliaan Tuhan ada di gereja ini lebih daripada semula. Kita tidak bisa membatasi kemuliaan Tuhan dengan patok. Pak, cukuplah seperti ini, suasananya sudah cukup nyaman. Oh enggak, Tuhan kepingin lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan rindu kita dipulihkan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika saya berkhotbah, ketika firman Tuhan disampaikan, Anda-anda yang teringat, mungkin di antara Anda ada sesuatu yang salah di dalam kehidupanmu. Dan kau mau berdoa di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan bersama-sama. Kita angkat tangan bersama-sama. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, ampuni semua kesombongan kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu. Kami rindu. Kita angkat tangan bersama-sama. Dosa keangkuhan, dosa kejahatan, Tuhan yang akan ingatkan satu persatu.